Assalamualaikum, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya Lulu dan teman-teman saya akan memperagakan model PBL pada materi sistem pencernaan manusia. Sintak-sintak model PBL yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing dan menyelidiki individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi masalah. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkan dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi pengamatan, percobaan, dan simulasi. Indikator 3.7.1 menjelaskan definisi sistem pencernaan manusia. 3.7.2 menjelaskan proses sistem pencernaan manusia. 3.7.3 menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Saya ingin menjelaskan tentang mulut. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan makanan, di mana mulut menerima dan kemudian melumatkan serta mencerna makanan yang masuk sebelum akhirnya benar-benar dicerna oleh lambung. Dalam rongga mulut terdapat beberapa struktur, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama, gigi. Gigi merupakan struktur utama mulut untuk merobek, lalu menggiling makanan yang dicerna menjadi potongan-potongan kecil yang cocok untuk pencernaan. Lidah berfungsi untuk mengatur dan mencampur makanan. Selain itu juga membawa reseptor sensorik untuk rasa dan langit-langit mulut yang memisahkan mulut dari rongga hidung. Terakhir, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau saliva. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submaksilaris, dan kelenjar sublingualis. Kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang kedua, yang berukuran lebih 20 cm, yang berhubungan dengan mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat sebuah klip yang disebut epiglotis. Ingat, sewaktu menelan makanan, klip tersebut akan menutup tenggorokan sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian, pada saat melewati kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung oleh adanya gerakan kontraksi dan relaksasi yang bergantian yang dilakukan oleh dinding kerongkongan yang tersusun atas otot polos yang melingkar dan memanjang akibat makanan yang sudah dicerna dalam bentuk bulatan atau bolus yang berangsur-angsur didorong masuk ke lambung. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai lambung. Lambung yaitu merupakan organ yang berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Kemudian di lambung ini terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau biasa disebut dengan kim oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting, yaitu yang pertama ada bagian atas, biasa disebut dengan kardia. Terus yang kedua ada bagian tengah, biasa disebut juga dengan fundus. Dan yang terakhir ada bagian bawah yang biasa disebut juga pilorus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimia di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Di sini juga ada 4 getah lambung yang terdiri menjadi 4, yaitu ada pepsin, yaitu enzim yang berfungsi memecahkan protein menjadi pepton dan proteasa. Kedua ada renin, merupakan enzim untuk menggumpalkan protein susu atau kasein lalu dicerna oleh pepsin.
ketiga ada asam klorida atau HCI, yaitu enzim yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian yang terakhir ada lipase gastrik. Lipase gastrik itu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan yang tadi, berkaitan dengan yang 4 tadi juga, lambung perlahan-lahan meneruskan kim ke usus halus dengan gerakan parestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Siono. Saya di sini ingin menjelaskan tentang usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus dibedakan menjadi 3, yaitu dedunum, jejunum, dan ileum. Dedunum atau disebut dengan usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Makanan dari lambung masuk ke dedunum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu dicerna oleh enzim amilase, lipase, dan tripsin. Amilase akan memecahkan amilum menjadi matosa. Matosa lalu dipecahkan menjadi glukosa oleh enzim maltase. Lipase memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Tripsin memecahkan pepton menjadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino. Asam amino merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Jejunum atau sering disebut dengan usus kosong dan ileum atau disebut dengan usus penyerapan berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun. Saya akan menjelaskan usus besar dan juga anus. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi seperti menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi, serta membentuk tinja. Kemudian anus. Bagian paling akhir atau ujung dari usus besar adalah anus. Saat rektum sudah penuh terisi dan tinja siap dikeluarkan, disinilah anus mengambil peran. Tinja atau kotoran akan dikeluarkan melalui anus dan ditandai dengan sensasi mulas serta dorong untuk buang air besar. Dalam kondisi normal, proses pengolahan dan pencernaan makan membutuhkan waktu sampai akhir menjadi tinja dan bisa mengeluarkan dari tubuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.